in ecological terms. For example, the first case is the case is seasonal forest cycle in Papua New Guinea. Their force occurs regularly and local communities understand its patterns. They have even developed specific agricultural techniques such as mounding to reduce its impact. So, forest is not seen as a sudden disaster, but as part of life that has been anticipated. And the second example is flooding in Bangladesh. Flooding occurs annually, and communities have adapted to it. For example, by building evacuated house, or in Indonesia bisa dibilang rumah panggung, or adjusting their agricultural practice. Therefore, flood are not only seen as crisis, but as conditions that are managed. Most importantly, these strategies do not appear suddenly. They are developed and passed down across generations. This reflects the local knowledge and long-term experience. So, in this slide, that disasters are not just natural events, but also part of social systems that have evolved and are actively managed by communities themselves. Next slide. And the next slide, we can discuss about disaster as social X-ray. According to Raymond Firth, disaster do not only destroy, but also reveal. In other words, they function as a powerful test of social integration within a society. First, disaster reveal the strength of cultural norms. We can observe leader values such as solidarity, obligation, and cooperation are still maintained during time of crisis. And second, disasters show the level resilience of the social system. We can see whether a society is able to adapt and endure, or whether it becomes disorganized. And third, disaster can expose patterns of cooperation they might not be visible under normal conditions, and we say hidden pattern of cooperation. The anthropological finding is that after disaster, the basic social structure usually remain intact. The changes that occur are mostly organizational, such as in resource distribution or labor arrangement, rather than fundamental changes in social value or structures. So the main point of this slide is that disasters are not only crises, but also analytic tools for understanding how societies function. Next slide. This slide explain the structure adaptation to disaster. Eric Waddell demonstrated community respond to severe pressure is not chaotic panic. It is highly planned, adaptive, and structured across multiple scales. Atau dalam bahasa Indonesia, Eric Waddell itu menunjukkan bahwa ketika menghadapi tekanan atau bencana, masyarakat memiliki sistem adaptasi yang sudah terstruktur, terplanning dengan baik. Pada tingkatan pertama atau first, at the local level atau in ring,
people make immediate adjustment in agricultural techniques and local disease level. And the second, ada metering or regional level. Communities utilizing existing network, triggering established network of research distribution and sharing. And ordering, interregional level, activating long distance migration and trade corridors. The communities may engage in migration or long distance trade networks. So the conclusion is this slide. We can discuss about that local communities process complex multi-layered coping mechanism designed to enhance resilience. So it is important to understanding that disaster response are not spontaneous or disorganized reaction, but the result of long developed social system. Next slide. Next. Sebelumnya in this slide highlight the that disaster is the political ecology of disaster. From a political ecology perspective, the impact of disaster is shaped by existing power structure within society. When disaster pressure affect society, elite group often have greater access to resources. This allows them to recover more quickly, and in some cases, even strengthen their position. In contrast, vulnerable population atau dalam bahasa Indonesia bisa dibilang kelompok yang rentan, justru tend to suffer more due to limited access to resources, information, and protection. And this saw that the distribution of disaster impact in inequal and influenced by pre-existing social inequalities. The key conclusion is that to fully understand disaster, we must not only examine natural factor, but uh, but also analyze how power and inequality shape who is most affected. Next. In this slide, we can discuss about the unfaired field of environmental anthropology. There are three main interconnected components. First is ecological adaptation. Second is symbolic meaning. And third is power and discourse. In the first is ecological adaptation, which refer to how humans adapt to their environmental labor, resources, normal disturbances. And the second is symbolic meaning, which involves the cultural meanings attached to the environment, such as identity, norms, and cattle idiom. And third, power and discourse, which refer to how environmental knowledge is shaped by power relation, including issues of the inequality and narrative such as irrationality. These three elements intersect within
the next shows in this slide, the human environment system. So the key message is the nature and culture cannot be separated. They are mutually constitutive and interconnected through rubber, cultural meaning, and power relations. Furthermore, knowledge about the environment is not natural, but socially and politically constructed. Next. Is the last slide, the closing reflection. As a conclusion, this slide emphasizes the core message of the entry discussion. So, the core truth, the relationship between humans and the environment is not a simple division between nature and culture. It is a complex system shaped by ecological adaptation, symbolic meaning, and power relation in which even disaster are integral component of social life. Sekian presentasi dari kami, tetapi ada pertanyaan dan diskusi dari presentasi kami yang dapat kami simpulkan dalam dua pertanyaan. Yaitu yang pertama ada pertanyaan mengenai to what extent is the idea of irrationality and traditional societies merely a reflection of Western bias rather than objective reality? Atau dalam bahasa Indonesia, sejauh mana sih konsep irrationality dalam masyarakat tradisional dipengaruhi oleh bias Barat dibandingkan oleh analisis objektif? Dan pertanyaan yang kedua, yaitu if disaster are normal tests of social structure, how must international relief institution completely restructure their approach to intervention? Atau dalam bahasa Indonesia, apakah bencana itu seharusnya dipandang sebagai krisis tidak normal atau sebagai bagian dari normal kehidupan sosial? Sekiranya demikian presentasi dari kami untuk pertanyaan ini sebagai bahan diskusi. Apakah dari peserta atau teman-teman ada yang mau memberikan tanggapannya? Terima kasih. Okay, thank you for your presentations. First of all, I was surprised by the beauty of this slide. And yeah, I see the sign Notebook LM. So Notebook LM make this presentation so beautiful. Is it? Does it? So good. Is it, I just curious. Did you use Notebook LM to make the presentation automatically? I mean put the PDF file and it automatically creates the presentation, or you input the text or sentence or contents of your presentation or idea of presentation manually, and then it creates a slide. I just want to know. Yes, for this materials presentation, first of all, we are slightly reading the materials, and then, of course, we are using artificial intelligence as well for the summarizing the content, and for the
presentation material, we are using Notebook LM for automatically generate the presentation material. So you mean that you just put the PDF file to the system, to the Notebook LM, or you? We use several platform for generate this presentation. For the summarizing the material, we are using both of ChatGPT and Perplexity, and then we are rewrite on Word document, and we are moving to Notebook LM. So we are uploading the materials from our summarizing material from the substantial, from the references. So we are ask for the help to Notebook LM to generate visualizing of the what can we present as a PPT material. Okay, very useful too. Okay, so I hope you read by yourself the material content. Yeah, you did by yourself all of this difference, not just put it into the ChatGPT to summarize it. Yeah, I just want to be sure. Did you read all of this text, or just put it into the ChatGPT to be summarized? Of course, we are adding some substantial and ideas as well, since we are reading for the material at first, and then we comparing with the AI that have created, and we combine. So it's not just for all AI generate. Okay, okay. Okay, thank you for your explanation. Yeah, I hope the student, I expect the student to, read, yeah, first of all, and make summary by yourself, because this is a practice of the training of the brain and the practice of academic skill to what is important, because this making summary means that means that you choose the important part for you to develop your thinking based on your own interest, or from your own personal perspective, based on your experience and your academic interest. Okay, yeah, it's okay. Yeah, thank you for your explanation. So I think it's okay to use AI to AI to be helped as our tool. Okay. Thank you. Sorry for interruption. So now we want to go into the discussion phase. First of all, did you understand the material? Is it hard to understand, or is it easy? Easy material? Your impression? Easy to follow? How about Sylvie and Helmi? Is it I want to know your impression or your feeling about this material. Is it appropriate? Too difficult or too easy, or how do you feel?
How about you, Mbak Sylvie? Ya, Miss. Saya izin jawab dalam bahasa Indonesia ya. Okay. Menurut saya materi ini tuh lebih ke materi yang menjelaskan general dari antropologi lingkungan itu sendiri. Jadi bahasanya itu belum yang terlalu susah, tapi emang harus dimengerti dengan baik. Seperti bagian saya untuk membacanya kan pertama ternyata kita pertama kan kita melihat anthropological environment itu seperti apa, kemudian ternyata di bawah tuh terdapat gabungan dengan kondisi bencana yaitu disasternya. Di situ kayak kok ini bisa dihubungkan, kok ini bisa dilakukan. Nah, menurut saya materi ini tuh sangat baik dan bagus untuk didiskusikan, terutama ternyata kondisi bencana itu bisa mempengaruhi sosial masyarakat ataupun keseharian masyarakat. Nah, itu tuh hal baru yang ternyata, oh iya ya, ternyata bencana itu mampu dilihat dari sudut pandang ini. Padahal kita tuh selalu melihat bencana dalam sudut pandang yang jeleknya, tetapi ternyata bencana mampu dilihat dalam sudut pandang yang itu tuh mampu membuat masyarakat bertahan, kemudian merencanakan dan membuat sesuatu yang bisa diterapkan, bukan diterapkan ya, diterapkan dalam wilayah yang rentan bencana itu. Jadi menurut saya materi ini tuh lebih ke not easy but not hard, medium level. Okay, thank you. Mbak Sylvie, how about you, Mas Helmi? How do you find this material? Is there any point that you don't understand? Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalau dari materi yang sampai dijelaskan ini kan terkait major historical gitu ya, currents in environmental anthropology. Terus yang poin pertama saya mungkin saya baru tahu kalau misalkan ternyata dari praktik Western atau Barat itu ternyata banyak mempengaruhi praktik-praktik lokal di dunia seperti itu. Seperti contohnya mungkin penggunaan ternak dalam suku Nuer atau perlindungan sapi di India yang sebenarnya memiliki fungsi sosial atau mungkin simbolis eh, dalam kelangsungan hidup mereka dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, saya juga mudah untuk memahami dan merasakan bagaimana sebenarnya bencana itu juga seharusnya dipandang sebagai komponen yang normal dan ter, eh, berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakatnya, tidak hanya dipandang sebagai sebuah krisis begitu. Em, Juga benar kata yang disampaikan Sylvie, terdapat beberapa contoh seperti banjir di Bangladesh dan juga bencana di Papua Nugini yang masyarakat melihat itu sebagai pola yang sistematis dan tidak hanya menganggap sebagai eh, dalam tanda kutip anomali seperti itu, namun dianggap sebagai disturbance yang bersifat normal dan sudah seperti masuk dalam eh, agenda tahunan seperti itu. Jadi masyarakat sudah mengetahui dan eh, mengerti bagaimana cara mengelola dan beradaptasi, terutama pada aspek sosial seperti saling berbagi sumber daya alam pada tahap lokal, sehingga maupun dalam tahap regional maupun intraregional.
Jadi seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, jadi bencana ternyata dapat dipahami sebagai filtering sosial masyarakat. Untuk yang saya pahami seperti itu, dan menurut saya cukup mudah untuk dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Mas Helmi. Okay, sorry. Now we are going into the discussion part. Could you share the last slide again? Which includes the discussion point. Okay, thank you. So now we want to start with these two discussion point shown by the presentators. The first one is, to what extent is the idea of irrationality in traditional societies merely a reflection of Western bias rather than an objective reality? About rationality, we can see the discussion. Page 11, 12 in this material. So any student, do you have could you share your opinion about this first question from the presentators? Saya izin untuk memberikan opini untuk pertanyaan pertama, dan mungkin Mbak Silvi bisa menanggapi di pertanyaan kedua, Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama, sejauh mana gagasan tentang irasionalitas dalam masyarakat ini, dalam masyarakat tradisional dipengaruhi oleh bias Western atau Barat dibandingkan dengan analisis objektif. Berdasarkan sumber referensi, gagasan terkait irasionalitas ini ternyata sangat dipengaruhi oleh bias diskursus dari pembangunan Barat daripada analisis objektif. Karena selama abad ke-20, pakar-pakar dari Barat sering beropini atau melabeli praktik lokal ini sebagai tidak efisien, karena mereka mengukur sebuah kesuksesan hanya dari indikator keuntungan ekonomi secara global. Namun secara dari aspek antropologi menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut sangat rasional dalam konteks lokalitas. Seperti yang saya sebelumnya jelaskan, dari suku Nuer atau perlindungan sapi di India ini tentu memiliki hubungan hidup dalam jangka panjang, baik dari sisi simbolis, sisi sosial maupun lingkungannya. Dalam tataran ini, Arturo Escobar juga menekankan bahwa label dan sebutan irasional sebenarnya adalah alat dari sebuah kekuasaan untuk membenarkan intervensi dan kontrol terhadap masyarakat tersebut. Sekian, Ibu. Jadi Mas Helmi sendiri, Mas Helmi sendiri, apakah ada Mas Helmi sendiri, apakah pikir the objective reality exists or not? I mean, so I think this question related to the
how we see the objective reality and irrationality as well. Do you think is there any real objective reality? Do you know what I mean? Can you repeat again? So about the objective reality. So Mas Helmi, yourself, do you think that irrationality, the idea of irrationality reflects objective reality? So is there any possibility that the idea of irrationality reflects the objective reality, not based on the reflection of Western bias? Ya. Jadi apakah objective reality itu bisa diberikan contohnya seperti itu ya Bu ya? Apakah terdapat contoh bahwa dalam konteks objective reality itu sendiri nih? Jadi menurut saya dari sumber-sumber yang menyatakan bahwa label-label seperti non-efisien atau irasional ini yang disematkan pada masyarakat tradisional bukanlah sebuah rasional yang objektif. Namun beberapa sumber juga mengakui adanya aspek material dan biologis seperti ternak yang bisa menghasilkan susu dan pupuk seperti itu. Namun meskipun aspek fisik ini ada, pengetahuan terkait lingkungan ini dikonversi sehingga bersifat politis dan tidak pernah netral. Jadi meskipun ada fakta di dunia ini, cara kita mendefinisikannya selalu dipengaruhi oleh kerangka berpikir dari kita. Lalu bagaimana kita bisa melihat realitas ini melalui perspektif atau diskursus tertentu seperti itu. Beberapa sumber menyoroti bahwa terdapat beberapa cara pandang seperti diskursus pembangunan Barat yang condong irasional, lalu terdapat realitas dari sisi antropologis yang mencoba melihat realitas ini dengan menekankan pengetahuan lokal dan strategi adaptasi. Lalu yang ketiga dari integrasi antara keduanya. Jadi tidak bisa melihat alam secara murni tanpa adanya culture, karena keduanya saling membentuk atau simbiosis mutualism. Lalu mungkin yang bisa saya sampaikan adalah apakah terdapat ide bagaimana irasionalitas ini bisa merefleksikan realitas. Jadi menurut sumber yang saya baca ini, irasionalitas tidak merealisasikan realitas objektif. Sebaliknya, ide tersebut merefleksikan Western bias karena penilaian hanya didasarkan pada standar ekonomi. Lalu yang kedua, diskursus kekuasaan, bahwa label irasional ini adalah cara untuk kekuasaan untuk mengatur citizen. Lalu yang ketiga, justifikasi dari intervensi itu sendiri. Jadi label irasional ini diciptakan sebagai bias politik untuk membenarkan intervensi internal. Lalu eksternal, maaf. Lalu mungkinkah sebuah ide ini merefleksikan sesuatu yang objektif seperti itu? Beberapa sumber yang saya baca dan menurut saya sendiri ini mungkin mereka bersikap skeptis terhadap ide yang sepenuhnya objektif dan netral, karena sebuah praktik baru bisa dikarenakan rasional
jika dipahami dalam konteks seperti biologi, budaya maupun sosialnya. Selain itu, pengetahuan manusia ini juga selalu dibentuk oleh kekuasaan dan sebuah diskursus. Bahkan bencana pun tidak bisa dipandang secara objektif sama oleh semua orang, sehingga dampaknya bisa difilter melalui struktur atau sistem kekuasaan yang sudah ada. Tidak lupa juga karena alam dan budaya ini sudah menyatu secara keseluruhan, setiap ide tentang lingkungan atau alam ini pasti mengandung unsur budaya di dalamnya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa realitas yang objektif, yang murni, ini sulit untuk dicapai karena manusia selalu melihat dunia ini melalui lensa budaya dan politik. Sehingga ide irasionalitas lebih merupakan cerminan dari siapa yang berkuasa, siapa yang memegang kekuasaan untuk memberikan sebuah label dari cerminan kebenaran perilaku masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu. Okay, yeah, I understand. Thank you. So another student, do you have any comment or question to what it was explained by Mas Helmi? Yeah, I think it is very important to know that the discourse, background discourse, who is talking about that relationality and what kind of background he or she is talking about that irrationality when we analyze discourse or analyze opinion. On the other hand, I wondering, for example, when we talk about rationality or irrationality, so we find that what is regarded irrational by Western buyers, actually it is rational. Yeah, if we analyze in detail the situation or relationship or the way of thinking of the local people, it turns out actually it is rational, but sometimes there is actual irrational things, not maybe from the point of objective reality, I think. For example, in Japan, there is a researcher whose research is about lottery or gambling, or what is it called, or about cockfighting in Philippines. So it's gambling. So it seems really irrational, and it is really irrational because it's not based on the Western buyers. For them, for local people, it's also irrational because they spend a lot of money. They spend their money which is supposed to be spent for buying food or
for children's education. It's irrational. So for example, many men, especially men, not women, are very enthusiastic for that lottery or peacock fighting, and their wives always complaining about their irrationality. So yeah, there is. I think it's important to think about the aspect of irrationality of human beings. Not always. Not always think about yeah, the human should be rational, or when we see our society, maybe people have the irrational aspect in their daily lives. So yeah, it's my opinion. Do you understand what I mean? I hope you understand what I'm saying. So yeah, I think it's important to find the rationality in the society, which is regarded irrational, but also we need. I think we need to find irrationality in the society, which is regarded, which is viewed relational. This is my opinion. Do you have any comment? How about you, Zaki? Do you have any comment on this matter? Mas Zaki, sorry, I'm pointing you. Belum sih, Bu. Another student, do you have any comment or question? Maybe I have another question. Okay. But not question. I think it's just opinion, and I have Okay. I need to look your perspective about this. Let's we have to look in Bali. Bali have their several and stronger cultural practical, right? It's like every day they serve food and maybe some of flour and in along the side, alongside of the whatever in front of the house, wherever we can find a fruit and yeah, beautiful flower, food, and etc. Of course, it is the cultural. It is similar like the. I think when foreigner people say see about this practice, they will say about this is wasting the food. This is just careless about the food where our friends in Africa may be suffering from the death instead of water and food. And then in Bali, we just put somewhere place. I think of course they did it on purpose. Of course about the culture. It is include as well about this matter about the relationship between human and environment. So it can be decide
about Balinese or people in Bali is just careless about our friends in maybe in other continent like Africa, where they are suffering from the death because run out of the fuel, run out of the water, run out of the food, but they did it on purpose by the cultural. I need to know what's your perspective about this one. It is relevant or not, but what we are talking about this. So you mean the way of offering the food every day has a meaning, cultural meaning for them. So it shouldn't be criticized as irrational or what I would say, wasting food in the time of starvation and in the other part of the world. Yeah, I think it's offering the food. We also do in Japan also. And yeah, some of the food is eaten after offering after certain period. But I think it's important to understand in their context of culture. Yeah. Do you have any comments, opinion as a friend? If not, we just move to the second question. And if you have any any idea comes up later, maybe we can go back to the first question as well. Okay, so we just move to the next question from Sylvie, or yeah, I just read. The second discussing point is if disasters are normal test of social structure, how must international relief institutions completely restructure their approach to intervention? If disasters are normal test of social, how must international strategies approach to Baik, dari pertanyaan kedua kan lebih ditanyain mengenai bencana itu sebenarnya normal atau dipandang sebagai kejadian yang tidak normal, seperti itu. So first of all, you want to ask that point. Is that disaster are actually normal or not normal? Abnormal. Actually, when I read this sentence or this part of discussion in this material, I asked the same. I wondered the same question as you. Is that is disaster actually normal disturbance or not? Yeah. And I think, silakan. Baik, mungkin dari pertanyaan, sebenarnya disaster itu dianggap sebagai normal atau abnormal dalam kehidupan.
seperti itu. Hmm. Nah, menurut pandangan saya, sebenarnya kan bencana itu kan sebaiknya, sebaiknya itu dipandang sebagai bagian yang normal dari kehidupan sosial. Artinya bukan sepenuhnya itu sesuatu yang abnormal, tetapi bisa dibilang itu tuh masih bagian normal dari kehidupan. Kenapa seperti itu? Karena eh, dalam kehidupan keseharian, kenyataannya masyarakat itu justru sudah terbiasa dalam menghadapi bencana yang berulang, seperti misalnya banjir musiman atau gunung meletus yang punya tanda-tandanya maupun kekeringan. Dan seiring terjadinya bencana tersebut, maka masyarakat tuh lebih mengembangkan strategi adaptasi dalam jangka panjang ya. Misalnya masyarakat tuh menyesuaikan pola tanamnya atau membangun rumah yang sesuai dengan kondisi di daerahnya maupun menyesuaikan sistem distribusi kebutuhan sehari-harinya. Nah, dari cara pandang itu tuh kita bisa menilai kalau bencana itu bukan hanya sebuah krisis, tetapi bencana itu merupakan bagian dari sistem sosial dan ekologi yang bisa kita kelola. Eh, dari selain itu juga kita bisa melihat bencana sebagai bagian dari sebagai bagian untuk membantu kita memahami bagaimana dampaknya kepada kita itu ternyata tidak sama untuk semua orang, dan seringkali yang paling terdampak itu kelompok yang paling rentan, dan intinya kayak bencana ini bisa kita asumsikan sebagai kondisi yang normal karena itu tuh bagian dari normal kehidupan yang biasanya itu sering terjadi berulang, dan masyarakat tuh bisa mengetahui strategi adaptasinya, sehingga bukan hal yang tidak biasa lagi, tetapi menjadi hal yang biasa dilakukan. Jadi seperti itu. Saya kira bencana itu berbeda-beda ya, dan pengalamannya bencana itu tergantung orangnya. Mungkin misalnya yang banjir, ya banjir mungkin biasa bagi orang Jakarta, orang Semarang. Ya saya juga waktu di Semarang saya ya jadi terbiasa banjir. Tapi mungkin kalau kita mikirkan bencana seperti tsunami, seperti apa ya, earthquake, seperti uh, yang ada di Jepang 2011, it's tsunami yang luar biasa dan banyak orang meninggal dunia. Jadi untuk keluarga nya itu ya kemarin itu 11 March, and ini sudah kemarin ada upacara memorial ya sudah 15 tahun sudah lewat, tapi bagi keluarga belum jadi biasa. Masih cari jenazah, masih cari ya masih belum ada keluarga yang belum menemui badan jenazah keluarganya, dan bagi mereka belum menjadi terbiasa, belum itu bencana itu bukan normal ya, jadi ya kadang ya itu apa ya, itu susah dari satu sisi ya, dari satu pandangan
Jadi itu ya mungkin saya kira kita harus ya ini antropologi itu kan lihat masyarakat kecil dan ya tapi antropologi selalu mencari apa ya selalu mengusahakan generalisasi. Ya, kadang ada yang tidak generalisasikan apa ya kasus, tapi ya karena case study and generalization is always connected, and we have both direction. So jadi ya tapi kalau lihat masyarakat khususnya satu masyarakat misalnya kalau analisasi satu kasus in detail mungkin susah untuk mengeneralisasikan bagi siapa bencana pengalaman bencana itu bagi siapa bagi ya for which kind of social which kind of level we analyze that society as a society as a whole, or the family, or one for community base, or for each member of the family. Maybe each member of the family has different experience and feeling about the disaster. Although the disaster is just one disaster, but the way they feel or the way they experience is different. So sometimes it's difficult to talk about to answer one simple. It's sometimes it's difficult to give the one simple answer to that question, whether the disaster is normal or abnormal. This is my opinion. Yeah. So it's a kind of anthropological dilemma when we talk about one case, when we analyze one when we do the case study to talk about general idea. Do you have any opinion about this topic, any student? And also the question from Sylvie, how must international if disaster are normal test of social structure, how must international relief institutions completely restructure their approach to intervention? So, but Sylvie, yourself think that international relief institutions have to restructure their approach to intervention? Baik, mungkin dari international institution, lembaga internasional tuh menurut saya bisa lebih untuk apa ya, kayak melalui pendekatan yang dari internasional itu supaya lebih internasional lebih memposisikan diri sebagai penyelamat eksternal dalam suatu kebencanaan itu, sehingga lebih menghargai dan memperkuat mekanisme lokal yang sudah ada. Soalnya kan biasanya dari internasional tuh
hanya bisa memandang bencana itu, misal kalau bencananya yang biasa atau sudah bisa terjadi, internasional kan, sebentar. Berarti yang kata tadi dari opini Ibu, kalau sebenarnya bencana itu kan ada sebagian orang menganggap itu tuh normal karena dia terbiasa, dan ada orang yang menganggap itu tuh sebagai yang abnormal atau tidak normal karena mereka belum terbiasa maupun dampak selanjutnya yang mereka terima. Kemudian dari How Much International Institution itu lebih baik mereka bisa merekonstruksi restruktur dari pendekatan mereka supaya memposisikan sebagai penyalahan empat eksternal dalam bencana yang bisa dibilang datang tiba-tiba maupun memberikan dampak yang memberikan dampak afternya yang mereka tuh belum bisa apa ya, kayak belum bisa. Kan ada orang yang after bencana itu kayak mereka biasa aja, tapi ada yang after bencana mereka menjadi lebih menjadi berbeda ya. Nah, sebenarnya internasional tuh bisa posisikan dia sebagai penyelamat dan ah, ya bisa menghargai dan memperkuat mekanisme lokalnya yang sudah ada. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman saya sendiri bicara terlalu banyak, jadi mungkin dari teman saya mau mendengar bagaimana Mas Andrian? Do you have any comment, opinion? Ya. Apakah boleh bertanya, Mister? Ya, sebelumnya mungkin saya ingin memberikan sedikit opini terkait pembahasan soal nomor 2. Bagaimana jika bencana itu dianggap sebagai suatu ujian yang normal. Nah, dari struktur sosial. Nah, maka menurut saya cara lembaga internasional dalam menangani suatu bencana itu perlu diubah dalam perspektifnya, karena dalam belakangan ini atau pada umumnya itu biasanya lembaga-lembaga yang menangani kebencanaan khususnya pada tingkat internasional atau di tingkat nasional itu hanya fokus kepada teknis dari penanggulangannya. Maksudnya mungkin mereka hanya berpikir bagaimana untuk merestorasi atau menangani bencana ketika sudah terjadi. Padahal dampak bencana ini bisa menjadi lebih parah karena kondisi sosial yang memang sudah ada sebelumnya, seperti kasus kemiskinan, ketimpangan, juga penataan wilayah yang kurang baik. Karena itu mungkin menurut saya atau dari pandangan saya, khususnya bagi lembaga internasional, mungkin sudah seharusnya mulai berfokus pada pencegahan, bukan hanya penanganan setelah kejadian, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya setelah adanya masalah dalam penanganan tadi, apakah bencana itu benar-benar terjadi secara alami atau adanya campur tangan atau pengaruh dari struktur sosial dan politik? Mungkin seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih Mas Andrian. Bagaimana bisa menjawab Mbak Sylvie or Mas Helmi?
Iya, Ya, silakan Mas. mungkin maksud pertanyaan Mas Andrian, apakah dari bencana itu apakah disebabkan secara alami atau dipengaruhi oleh struktur sosial dan politik seperti itu ya? Um, Baik, mungkin kalau saya bisa beropini, Bu, bencana kan dibagi menjadi dua, ada natural disaster dan man-made disaster. Hmm. Jadi, of course, kalau natural disaster itu penyebab alam yang kita hanya bisa memprediksi, namun kapan pasti terjadinya itu juga kita tidak tahu. Yang kita bisa tahu adalah dan persiapkan bagaimana intervensi dan juga mitigasi baik dari sebelum, saat, dan pasca bencana. Eh, Lalu jika eh, di konteks man-made disaster, mungkin contohnya seperti banjir. Banjir itu menurut saya merupakan salah satu contoh bencana yang juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Eh, Kalau misalkan dari sisi sosial ekonomi, misalkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rumah yang layak, sehingga mereka membangun rumah yang tidak layak huni di bantaran sungai. Tentu itu nanti akan mempersempit lebar sungai, dan itu juga bisa menjadi masalah. Apalagi jika ini terjadi di daerah hulu. Eh, jadi menurut saya apakah bencana ini disebabkan oleh pengaruh sosial dan ekonomi? Beberapa bencana menurut saya iya, namun juga terdapat bencana yang purely disebabkan oleh kondisi alam. Seperti mungkin badai siklon yang mungkin di Filipina banyak terjadi. Lalu earthquake itu bencana yang tidak bisa diprediksi juga, seperti gempa bumi vulkanik maupun tektonik. Namun bencana-bencana seperti banjir maupun longsor, landslide itu merupakan bencana yang bisa dipengaruhi oleh aktivitas manusianya itu sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, dua-duanya. Terima kasih. Bagaimana Mas Andrian? Apakah pertanyaannya Anda dijawab? Cukup dijawab? It's enough, sounds like. Ya, oke. Terima kasih. Oke, apakah ada komen atau pertanyaan yang lain terkait dengan poin-poin yang diajukan oleh teman presentator, atau ya poin yang lain juga nggak apa-apa. Tidak ada lagi? Oh ya, Izin, silakan. Bu. Ya. Mungkin saya ingin melontarkan apa ya, topik yang mungkin bukan di dua topik ini ya mungkin, Bu ya. Dari bahan bacaan itu saya ada satu hal yang membuat saya mungkin benar, yaitu terkait lingkungan itu mungkin berpengaruh terhadap sosial budaya dari masyarakat. Nah, saya tuh pernah punya pengalaman di mana bukan pengalaman, saya pernah membaca di mana orang luar itu berpendapat bahwa orang di negara yang wilayahnya tropis, di mana di tropis kan biasanya ada 2 musim, itu cenderung lebih malas ketimbang di masyarakat di negara yang mungkin bukan tropis, atau mungkin seperti Jepang ada 4 musim ya, Bu ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari pendapat Ibu, mungkin kan Ibu juga pernah di Indonesia dan juga orang Jepang asli, yang mana di Jepang 4 musim, di Indonesia 2 musim. Nah, menurut Ibu apa pernyataan itu benar, ataukah itu ya depend orangnya gitu, Bu? Mungkin seperti itu, Bu. Jadi pertanyaannya, apakah ada pandangan seperti itu, atau apakah
pandangan itu benar atau tidak? Ya mungkin ya apa ya, menurut pandangan Ibu lah, bagaimana, apakah emang benar musim itu berpengaruh terhadap apa ya, Iya. kedisiplinan dari masyarakat, sosial Hmm, budaya dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Bu. itu susah ya dijawab. Bagaimana menurut Anda? Menurut Zaki bagaimana? Gimana ya? Karena saya belum tahu kalau yang di 4 musim seperti yang mana. Jadi saya Ya nggak tapi begitu iya. tahu itu. Tapi mungkin saya kira mungkin ada pengaruh ke apa ya bagaimana orang-orang apa ya hidup sehari-hari, cara misalnya di Jepang juga apa ya peninsula apa ya itu Jepang itu panjang dari utara sampai selatan, jadi musim itu juga beda-beda. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah utara, setiap hari mereka kan kalau musim dingin, setiap hari mereka naik ke atas rumah dan harus membawa apa ya, harus kerja untuk menjatuhkan salju. Jadi harus bangun pagi-pagi. Jadi itu ada pengaruh ya, karena apa ya cuaca atau lingkungan apa ya memutuskan apa ya itu ada pengaruh karena mereka harus bangun pagi-pagi, jadi ada pengaruh atas so they are affected by the climate or environment when they decide how to behave. Ya, tapi itu mungkin beda. Apakah itu juga pengaruh ke sifat atau character of the people? So the behavior and character is different. So do you understand? So apakah itu ya, dan juga ada ya diskusi tentang itu apa ya, misalnya ya apakah itu pengaruh ke ethnicity as well. Jadi itu apakah itu pengaruh satu orang apa ya, pengaruh satu orang atau an ethnicity. Jadi seperti Mas Jaki sendiri atau orang Indonesia. Jadi ya kita bisa bilang orang itu malas dan kita juga bisa bilang orang Indonesia itu malas, itu beda. Jadi ya itu juga apa ya harus mikirkan dari sisi apa ya evolution atau ya historical perspective. Ya jadi ya itu susah ya gimana. Ya itu juga ada diskusi seperti itu di dalam sejarah antropologi. Ya jadi tahap awal di academic history of anthropology, there are many argument like this, but now because it causes prejudice or discrimination. So normally we avoid that kind of discussion at this moment, I think. Bagaimana? Oh, mungkin sudah ada sedikit pandangan, Bu. Nah, mungkin saya juga ada beberapa apa ya topik yang mungkin agak mirip tapi agak lain sih, Bu. Dulu saya pernah baca bahwa apa ya, nggak bisa dibilang orang Indonesia itu kan lebih religius ketimbang orang Jepang mungkin ya, Pak ya. Nah, saya pernah baca bahwa mungkin di era keberapa gitu di Jepang, bahwa memang pernah ada yang namanya kayak
apa ya, kayak penyamaan untuk apa sih agama atau apalah keyakinannya mungkin seperti itu. Yang mana itu juga berpengaruh, yang menurut saya berpengaruh pada bagaimana masyarakat itu apa ya, lebih religius atau tidak, atau apa ya, mungkin yang apa ya, yang saya bingung tuh histori Jepang itu seperti apa, kok bisa sampai membuat orang Jepang itu lebih mungkin lebih sat atau lebih rajin atau mungkin lebih eh tidak religius, atau mungkin budayanya juga lebih tidak sebanyak seperti dulu. Itu apakah eh dari kebijakan pemerintah atau sebuah politik itu berpengaruh terhadap sosial budaya di masyarakat, sebenarnya seperti itu sih, Bu. Good. So about the religion, agama, mungkin ada pengaruh dari sejarah juga karena kita di atas nama Shinto kita menjajah negara-negara yang tetangga, negara-negara tetangga. Jadi dari apa ya? Dari pengalaman itu setelah World War II kita apa ya membatasi pendidikan agama, ya kita menghindari pendidikan agama kita mengeluarkan pendidikan agama dari sekolah itu bebas kalau kita mau apa ya mengajar agama di rumah di masyarakat itu terserah, tapi di sekolah publik ya kita membatasi. Jadi mungkin itu juga ada apa ya, itu juga salah satu alasan dari sisi agama, dari sisi sejarah ya. Ya, dan juga ada mungkin ada pengaruh apa ya cara hidup, misalnya modernization. Jadi ya kalau kita lihat negara-negara yang ya maju ya ya modernization ya apa ya ya itu mendorong orang-orang yang lebih kurang apa ya percaya agama, tapi itu juga ada pernyataan bahwa misalnya di Indonesia itu berbangun secara ekonomi, modernization sudah apa ya ya negara itu maju, semakin maju, tapi orang tetap percaya agama dan bahkan lebih apa ya mungkin lebih sisi agama apa ya diperkuat. Juga ada apa ya fenomena seperti itu juga ada. Jadi ya kadang jadi ya kita bisa diskusi dari beberapa sisi ya. Ya, jadi ekonomi, sejarah, apa ya, ya pendidikan juga, ya gaya hidup masyarakat, ya macam, ya saya kira macam-macam. Tapi kalau lihat kasus Jepang ya, jadi ya apa ya sejarah penjajahan dan ya mungkin dan juga modernization itu ya salah satu faktor yang penting pas kita lihat kondisi sekarang ya.
Baik, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Oke, sudah waktunya lewat. Jadi kalau tidak ada komen lagi, mungkin kita tutup saja. Tidak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, khususnya ke dua presentator, Mbak Sylvie sama Mas Helmi untuk persiapannya. Oke, di hari ini mau tutup, tapi minggu depan tidak ada ya, kelasnya tidak ada. Jadi kita ketemu tanggal 15 ya, Rabu pagi. Oke. Saya berharap presenter akan menyiapkan materi presentasi untuk next meeting. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Jadi, thank you. See you next time. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.